واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, kita kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Hari ini jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid, dan kita sudah masuk ke bab yang ke-27, bab ma jaa fin nushrati, bab tentang nushrah. Apa yang dimaksud dengan nushrah? Secara bahasa, nushrah diambil dari kata nasyara, yang artinya al-fathu, membuka. Maka sesuatu yang awalnya tertutup dibuka oleh nushrah ini. Artinya juga al-bastu, artinya membentangkan. Sesuatu yang awalnya terlipat kemudian dibuka, dibentangkan. Itu secara bahasa nushrah. Maka secara istilah, para ulama mendefinisikan an-nushrah hallus sihri anil mashuri. Nushrah artinya mengobati sihir dari orang yang tersihir. Secara simpel, nushrah artinya pengobatan sihir. Lalu di judul kita, di poster yang kita sebarkan, ditulis mengobati sihir dengan sihir. Kenapa kita tulis judul mengobati sihir dengan sihir? Karena nanti nushrah itu ada dua cabangnya. Ada yang mengobati sihir dengan cara-cara yang syar'i, ada mengobati sihir dengan cara-cara yang tidak syar'i, yaitu apa yang menjadi judul kita, sihir diobati dengan sihir. Bahasa Bimanya lawata sando. Kita bacakan semua dalil-dalilnya. Di sini kurang apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, faqala hiya min amali syaitan. Nushrah adalah perbuatan syaitan. Maka nushrah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nyari solusi sihir dengan sihir lain. Waqal su'ila Ahmad anha. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang nushrah. Beliau menjawab, Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an membenci nushrah semuanya. Segala bentuk nushrah, artinya apapun alasannya, ngobatin sihir pakai sihir, itu dibenci oleh para sahabat. Dalil berikutnya, wa fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, an Qatadah, qultu libnil Musayyib. Qatadah bertanya, sahabat Qatadah bertanya kepada Sa'ad bin Musayyib, rajulun tibbun,
aw yu'akhadhu an imra'atihi. Ada seorang laki-laki yang terkena sihir atau istrinya dipelet, istrinya mau direbut sama orang lain dengan cara sihir. Ayuhallu anhu aw yunasyaru. Apakah dia melakukan nusyrah atau dengan cara lain? Artinya, apakah dia cari solusi melalui jalan sihir pula? Kemudian Ibnul Musayyab, Sa'ad bin Musayyab, beliau mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa. Innama yuriduna bihil islaha, sesungguhnya dia atau mereka menginginkan kebaikan dari hal itu. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat maka perkara itu tidak dilarang. Di sini Syekh menukilkan pendapat sebahagian para ulama yang membolehkan nusyrah. Maka jangan kaget kalau ada ulama yang bilang nusyrah itu boleh. Artinya cari sando untuk berobat itu boleh. Makanya perkara ini khilaf di tengah para ulama. Namun khilaf bukanlah dalil. Kita tidak bisa berdalil dengan khilaf. Akan tapi khilaf ini yang butuh dalil. Sekarang kita bahas nanti khilafnya, bagaimana sudut pandang para ulama, istinbatnya para ulama sampai bisa menyimpulkan ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat la ba'sa, tidak mengapa, jaiz, boleh. Kita baca dulu semua dalilnya. Wa ruwiya an Hasan, dari Hasan Al-Basri, annahu qala la yahillu sihra illa sahirun. Tidak ada yang bisa mengangkat suatu sihir kecuali penyihir pula. Contoh misalnya ada orang terkena sihir, maka ada orang yang mampu nerawang. Belum ditanya, belum diwawancara, dia langsung bisa tahu kamu disihir sama orang. Yang nyihir kamu ciri-cirinya ini, ciri-cirinya. Sudah fix. Yang bilang itu juga adalah seorang penyihir. Jadi tidak ada yang bisa mengangkat sihir kecuali penyihir pula. Entah penyihir yang sama atau penyihir yang berbeda. Terus ruqyah bukannya ngangkat sihir, Ustaz? Tidak. Ruqyah syar'iyah tidak ada yang mampu mengklaim saya bisa mengangkat sihir. Dalam ruqyah syar'iyah kita murni minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau Allah Subhanahu wa taala angkat atau Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak untuk mengangkatnya, itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah ruqyah syar'iyah. Adapun orang-orang yang mengklaim mampu dengan yakin pasti sembuh dan lain-lain, maka yakin itu adalah penyihir pula. Dalam bahasa kita sando. Dan kita sudah bahas pada bab-bab sebelumnya bahwasanya sihir dari sudut pandang para penyihir terbagi menjadi dua jenis. Ada sihir ulwi dan sihir sufli. Sihir-sihir yang tinggi dan mulia, tujuannya mulia, ngobatin orang, bikin suami istri tambah lengket dan semisalnya, ini sihir ulwi dan hakikatnya tetap sihir. Adapun sihir sufli, sihir-sihir yang tujuannya jahat, bikin orang sakit, usaha berantakan dan lain-lain. Di sini Al Hasan Al Basri rahimahullah taala beliau mengatakan tidak ada yang bisa mengangkat sihir dari manusia kecuali dia penyihir juga. Bisa dipahami ya perkataannya. Nanti kita komparasikan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh. Kemudian dalil berikutnya, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, an-nusyratu, nusyrah itu hallu sihri anil mashuri. Dia adalah mengobati sihir dari orang yang terkena sihir. Wahia nau'ani, dan dia ada dua macamnya, dua jenisnya. Ahaduhuma hillun bisihrin mislahu. Yang pertama, ngobatin sihir dengan sihir pula. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk perbuatan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan.
Dan inilah yang dimaksud oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tadi. Yang ngaku-ngaku bisa ngangkat sihir dari seseorang adalah penyihir pula. Fayataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila syaitani bima yuhibbu. Maka si dukun maupun si pasien melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan mereka kepada syaitan dalam rangka menggapai kecintaan dan keridhaan dari syaitan. Baru syaitannya mau bantu. Contoh, siapkan ayam putih, kemudian ayam hitam. Kalau pernah lihat ayam-ayam yang seperti itu ayam-ayam yang sangat mahal di pasaran karena sering dipakai buat ritual-ritual. Contoh lagi, siapkan kembang 7 rupa dan semisalnya. Sebutkan nama-nama ini 3 kali. Dilakukan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan syaitan, baru syaitannya mau membantu. Wathani, adapun nusyrah jenis yang kedua, an-nusyratu birruqyati wat ta'awudzat. Nusyrah dengan cara ruqyah, kemudian doa-doa perlindungan, wal adwiyati wad da'awatil mubahah. Kemudian dengan herbal-herbal, obat-obatan yang bermanfaat, doa-doa yang diperbolehkan dalam syariat. Fahadha jaizun. Maka jenis yang kedua ini yang boleh. Saya batuk dulu. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan tadi. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tegas mengatakan ini haram. Sisi pendalilan para ulama yang membolehkan, di antaranya Ibnu Qudamah, Sa'ad bin Musayyab, dan Al-Muzani, dan mayoritas ulama dari mazhab Hanabilah, mazhab Hanbali, membolehkan nusyrah. Artinya boleh datang ke sando ketika kita terkena sihir. Ini pendapat sebahagian para ulama. Alasannya karena hal itu bermanfaat. Kemudian alasan kedua karena kondisinya darurat. Itu pendapat yang membolehkan. Sementara para ulama tersebut berdalil dengan kaidah fiqhiyah yang masyhur, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara-perkara yang darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Penerapan kaidah ini sudah sering kita dengar. Kemudian para ulama juga yang membolehkan berdalil dengan kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha suhirat, bahwasanya suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah tersihir, sakit. Kemudian oleh sebahagian teman-temannya dipanggillah dukun dari daerah Sindi. Faja'a rajulun sindiyun, datang seorang dukun dari Sindi, atau di riwayat lain mereka konsultasi ke dukun tersebut. Kemudian dukun tersebut mengatakan innaha suhirat, sesungguhnya dia, maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha, disihir sama orang. Kemudian dijelaskan ciri-cirinya begini dan begini. Di hari itu ciri-cirinya dia sedang ada di rumah, yang rumah itu ada anak kecil yang lagi ngompol. Ketawa anak kecil. Iya, di riwayatnya dijelaskan bahwasanya dukun tersebut memberitahu ciri-ciri orang yang menyihir Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai berita ini kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau langsung melakukan tabayyun. Dia tahu, oh ternyata ciri-ciri ini ke budak saya. Jadi ada istilah budak mudabbar. Budak ini kalau majikannya meninggal dunia, dia otomatis merdeka. Ditanya kepada budak ini, apakah engkau yang menyihirku? Budaknya dengan polosnya menjawab, na'am, iya.
Kenapa engkau menyihirku? Li'annani uhibbul itq. Karena saya pengen segera bebas, pengen segera merdeka. Yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ini dijadikan dalil oleh sebahagian ulama yang membolehkan bahwasanya Ibunda Aisyah menerima kabar dari seorang dukun. Kemudian lanjutan kisahnya, Ibunda Aisyah memerintahkan saudaranya untuk menjual budak itu kepada orang Arab Badui. Kenapa dijual kepada orang Arab Badui? Karena orang Arab Badui itu luar biasa kerasnya perlakuan mereka terhadap budak. Daripada saya yang nyiksa budak ini, saya ngotorin tangan saya, mending saya jual ke orang Arab Badui, biar orang Arab Badui yang nyiksa dia. Dijuallah budak tersebut, dan kenyataannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha masih saja sakit, belum kunjung sembuh. Beliau terus berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersabar atas sakitnya. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala kirimkan mimpi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah bermimpi bahwasanya beliau mandi dari air 3 sungai. 3 sungai yang berbeda dikumpulkan, airnya dicampur jadi satu. Kemudian di mimpi itu beliau pakai untuk mandi. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengamalkan mimpi tersebut, dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Dalil ini digunakan oleh para ulama yang membolehkan nusyrah, boleh berobat sihir dengan sihir yang semisal. Maka sisi pendalilan ini dibantah oleh para ulama yang mengharamkannya. Di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin rahimahumullahu taala. Yang pertama, dalil tersebut tidak melazimkan bahwasanya Ibunda Aisyah menerima perkataan dukun. Buktinya apa? Yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah bertanya, cross check. Ini menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah tidak serta-merta percaya perkataan dukun. Kemudian dalil berikutnya, bantahan berikutnya mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah bukan sengaja datang ke dukun, tapi dukun tersebut dipanggil sama teman-temannya, sama orang lain. Maka dalil ini tidak menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah nyari ke dukun. Lalu pendapat yang membolehkan menggunakan kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Para ulama menjelaskan bahwasanya kaidah ini diterapkan ketika hasil yang didapat dari pekerjaan yang ditempuh tersebut benar-benar bisa mendatangkan manfaat. Jelas ada dugaan kuat bisa mendatangkan manfaat. Contoh, orang tersesat di hutan selama beberapa hari, tidak ada makanan kecuali daging babi. Kalau dia tidak makan, dia akan mati kelaparan. Kalau dia makan sedikit untuk bertahan hidup, maka dia telah menerapkan kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Artinya dia mengukur ke depan. Kalau saya makan ini, maka besar kemungkinan saya akan selamat. Saya masih bisa bertahan hidup. Artinya jelas yang didapat setelah dia makan itu. Itu baru bisa diterapkan kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Hasil yang didapat itu harus jelas. Nah sekarang orang yang berobat ke dukun, hasilnya jelas atau tidak? Jelas enggak? Enggak jelas. Justru malah banyak yang tambah parah setelah ke dukun. Karena dukun itu terkadang ketika sihir mereka kalah level dengan sihir orang, si pasiennya, kadang nanti mereka cuma masukin jin. Yang jin dukun baru ini nggak bisa ngeluarin jin dari dukun lama. Contoh, saya kasih contoh. Saya terkena sihir, misalnya sama dukun dekat rumah saya, misal ya. Lalu waliyadzubillah, saya cari sando, saya cari tukang sihir juga untuk ngangkat sihir yang ada di badan saya.
Ternyata dukun yang saya datangi ilmunya di bawah, levelnya lebih rendah dari dukun yang ngirim sihir ke saya. Dukunnya masukin jin lagi ke badan saya. Yang harusnya jin baru ini bertugas untuk mengusir jin lama yang ada di badan saya, justru ternyata dia lebih cemen, lebih cetek, nggak jadi ngusir. Akhirnya party di situ, ngumpul bareng-bareng, pesta, nggak jadi ngusir. Nah ini banyak kita temukan kejadian-kejadian orang-orang yang justru setelah ke dukun tambah parah, bukan tambah sembuh. Maka berobat ke dukun tidak bisa menggunakan dalil kaidah darurat, karena sesuatu yang darurat itu harus jelas bermanfaat setelah ditempuh. Itu poin pertama. Poin kedua, sesuatu dikatakan darurat ketika sudah nggak ada cara lain, sudah nggak ada metode lain. Orang tersesat di hutan, sudah nggak ada daging lain, cuma daging babi. Ya sudah, dia terapkan kaidah ad-darurat. Nah sekarang orang ke dukun, apakah masih ada cara lain? Masih enggak? Banyak cara lain. Cara yang pertama, ruqyah syar'iyah. Cara yang kedua, bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka itu tidak bisa dikatakan darurat. Lebih tepat dikatakan orang itu ngebet, kebelet, pengen cepat-cepat sembuh. Ya, berbeda kondisi darurat dengan kondisi orang yang pengen cepat-cepat sembuh. Artinya tidak sabar dengan sakit yang menimpanya. Jadi darurat itu harus dijelaskan bahwasanya satu, dia benar-benar berbahaya dan bisa membahayakan jiwanya. Nah sekarang orang disihir. Jenis sihirnya apa? Jenis sihirnya ya kaki keram-keram sedikit lah, jalan agak pincang. Darurat tidak? Darurat enggak? Enggak darurat. Jadi yang darurat itu harus jelas dulu ancamannya. Kemudian harus jelas dulu manfaat dari apa yang ditempuh setelah itu. Maksudnya harus jelas sembuh kalau pakai itu. Nah sekarang kesembuhan nggak jelas, bahkan malah lebih banyak yang tambah sakit, maka tidak bisa diterapkan kaidah darurat dalam hal tersebut. Kemudian dalil berikutnya, bantahan berikutnya, dalil yang paling jelas bahwasanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan hadza min amali syaitan, ini adalah perbuatan syaitan. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, innallaha anzalad da'a wad dawa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan di atas permukaan bumi ini ada penyakit, ada obat. Wa ja'ala likulli da'in dawaan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap penyakit yang Allah turunkan itu pasti ada obatnya. Terkadang manusia saja yang belum mengetahuinya. Itu sudah sunnatullah. Ada penyakit pasti ada obatnya, termasuk Corona, COVID-19. Ini penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, pasti ada obatnya. Fatadawau. Kemudian Nabi SAW bersabda, maka berobatlah kalian, wala tadawau biharamin, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Maka dalil ini menjadi pembatas yang jelas. Berobat ke dukun termasuk tata cara berobat yang haram dan dilarang oleh Nabi SAW. Alasan lain yang menjadi alasan kuat bahwasanya nushrah tetap haram meskipun dia bermanfaat, para ulama menjelaskan orang-orang yang mau melakukan nushrah melazimkan dirinya harus pergi ke dukun. Tidak mungkin melakukan nushrah tanpa pergi ke dukun atau ngundang dukunnya. Sementara dalam Islam mengundang dukun atau pergi ke dukun, konsultasi ke dukun sudah dosa besar dan ancamannya yang luar biasa. Maka bagaimana lagi kalau kita berobat ke dukun?
Jadi dari penjelasan para ulama tadi, jelaslah bagi kita bahwasanya nusyrah, ngobatin sihir dengan sihir serupa itu suatu keharaman dan dikhawatirkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian faedah tambahan, sering kalinya sando itu sepaket dengan sihir. Dalam pemahaman orang awam, mereka memandang bahwasanya orang yang sering ngobatin orang, sering bantu orang lain dengan ritual-ritualnya disebut sando, itu dipahami dia kalau suka ngobatin orang, dia nggak bisa bikin orang sakit. Padahal hakikatnya yang kita dapati di lapangan bahwasanya kebanyakan, bahkan mayoritas sando itu bisa juga bikin orang lain sakit. Kita cerita sedikit. Ada orang yang pernah anak cerita sedikit dulu kisahnya, yang buhulnya pakai parang, kemudian jara-jara sama buah apa gitu, buah yang pinggir jalan, buah di semak-semak. Jadi dia bertetangga dengan seorang sando. Dia menganggap sando ini baik karena suka ngobatin orang, suka nerapi orang. Terima datang orang-orang berobat ke sando itu sembuh. Dan dia menganggap, oh ini dukun putih, artinya dia tujuannya baik. Akhirnya sering ngopi ke sana, sering cerita ke sana, dan dia ternyata qadarullah sering cerita tentang nominal gajinya ke sando tersebut. Anda sebut saja nominal gajinya 20 satu bulan, bukan 20.000 ya, 20 juta. Nah si sandonya ini sakit hati, merasa tersinggung dan merasa sombong andoh kira. Sementara dia mengira orang ini baik karena suka nyembuhin orang, bukan suka nyembuhin, suka ngobatin orang, suka nolong orang dan semisalnya. Ternyata dibikin orang ini nih sakit. Yang pertama dibikin sakit, yang kedua dibikin selalu berantem sama istrinya. Dia ngerasa HP istrinya itu ada yang nyadap. Kemudian dia merasa di rumahnya tuh ada CCTV, padahal nggak pernah masang CCTV. Dan dia nuduh istrinya ini sudah selingkuh, bahkan zina sama laki-laki lain. Hampir tiap hari berantem, cekcok. Setelah diruqyah baru ketahuan, ternyata yang nyihir itu ya si sando tadi. Tahu dari mana Ustadz? Tahu dari awal-awal bangun rumah, dia minjem parang punya sando itu. Parangnya dipakai, kemudian disimpan di rumah dia. Selalu berat hatinya untuk mengembalikan parang ini. Istrinya nyuruh, ayo bang kembalikan parangnya. Biar sudah, gak usah. Selalu seperti itu. Dan ketika diruqyah, orangnya berubah mirip monyet. Jalannya pakai tangan, mirip Spiderman jalannya. Kemudian ngendus-ngendus. Ini orangnya setengah sadar, tapi dia nggak bisa kendaliin badannya sendiri. Jalan, kita lepasin, kita nggak pegang. Dia jalan sendiri, ternyata dia menuju parang tersebut. Dia bilang bau. Langsung kita bakar parangnya dan seketika itu pula sadar. Kita ruqyah lagi, masih kesurupan. Dukunnya bilang tirwarawi ikue, bohong, jangan percaya. Buktinya dukunnya masih bisa masuk ke badan orang itu, berarti masih ada yang disimpan. Kita kasih obat di matanya, herbal. Kesakitan luar biasa sampai dia nunjuk ke atas, tuh di lantai 2. Ka'abu jabu jara-jara iseka. Hancurin itu. Apa bahasa Indonesia jara-jara? Masa kuda-kuda? Kuda-kuda tuh orang silat. Kuda-kuda ya? Ya kuda-kuda lah. Baru istrinya ingat, iya Ustadz, jara-jara itu dibikin kayunya dari rumah si sando itu. Baru nyadar. Dan ternyata suaminya itu sering sembunyi di lantai 2, di kamar yang ada jara-jaranya itu, kamar yang belum jadi, sembunyi buat ngintipin istrinya. Kira-kira selingkuh gak istri saya? Sampai segitunya. Dan alhamdulillah dari informasi yang kami dapat sudah dihancurin semua. Parangnya sudah kita bakar, kemudian sisa besinya mau dibuang ke laut, jara-jaranya dihancurkan dan dibakar, dan alhamdulillah terakhir informasinya sudah
normal kembali, sudah harmonis kembali dengan istrinya. Kisah ini menunjukkan bahwasanya banyak sando itu sebenarnya bisa sihir juga. Bahkan sebahagian sando nyihir orang, kemudian biar orangnya datang berobat ke dia. Setelah sembuh, besok-besok disihir lagi, biar ke dia lagi. Jadilah sumber ATM, sumber uang yang menggiurkan. Maka jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, jangan tertipu dengan niat baik para sando. Sando itu ya penyihir. Kadang mereka bisa ilmu hitam, cuman gak ditampakkan ke Anda. Yang ditampakkan ke Anda itu cuma ilmu putihnya saja. Ada juga sebahagian sando, ini kecil ya, yang ditipu sama bangsa jin. Akhirnya dia merasa ini ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dekat kampung saya ada seorang janda ditinggal suaminya, mimpi didatangin sesuatu gitu. Tiba-tiba besoknya itu bisa ngomong bahasa Arab. Dia curhat ke umi saya, "Umi, madake lo nuntu Arab, padahal ti pernah tanau bahasa Arab." Kalau ilmu yang kita tahu itu istilahnya ilmu laduni. Belajar sejam tiba-tiba fasih bahasa Arab. Kayak orang sudah gaib bertahun-tahun. Dia sering buka praktek pengobatan orang, ngobatin orang-orang sakit, orang-orang aneh, dan dia merasa ilmu ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semua tipu daya dari syaitan. Jadi fa'tabiru, hati-hati. Perhatikan baik-baik, jangan asal ustadz kah, kiai kah. Jangan sembarangan pilih tempat-tempat pengobatan. Kita kalau mau berobat ke dokter, paling enggak kenal dulu dokternya siapa. Nah sekarang tiba-tiba sakit, enggak tahu entah sando, entah ustadz, yang penting sembuh. Maka ini telah melanggar koridor-koridor syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas. Kalau ada pertanyaan silahkan. Harusnya buka lebih banyak pertanyaan ini. Jadi ada seorang dokter, terus dia berupaya mencabut gigi pasiennya. Berkali-kali dicoba lagi nggak pernah bisa, Ustaz. Ya. Akhirnya di ruqyah akhirnya bisa tercabut giginya. Apakah ini sebuah sihir atau gimana, Ustaz? Baik, bagus pertanyaannya ya. Ini banyak terjadi di lapangan. Ada orang nyabut gigi, ditarik sama dokternya nggak cabut-cabut giginya. Mayoritas kasus yang seperti ini orang itu punya ilmu kebal. Ada kasus mantan pokoknya petinggi di instansi kepolisian. Diinfus, jarumnya bengkok terus, nggak tembus-tembus. Orangnya sudah nggak sadar, setengah koma. Nggak tembus-tembus, perawatnya bingung, ini kenapa? Bapaknya kekar juga enggak, gendut kok jarumnya nggak mau tembus-tembus, bengkok. Setelah ditelusuri, kata istrinya, iya bapak itu ada belajar ilmu kebal. Banyak ilmu-ilmu kebal, di bahasa Bima itu ilmu besi. Kita tahu nama beberapa preman terkenal di sinilah, penguasa tempat parkir, itu punya ilmu besi. Ketika dibacok dengan besi itu nggak mempan. Tapi masyarakat pun tahu kadang ada pantangannya. Misal, siap Ustaz, wati wa uhina becila. Dan terus punya kucar ke kauna, weha haju atau ore, namale lo punya jangar sembele kata orang. Jadi kadang ilmu-ilmu itu punya pantangan-pantangan tersendiri. Termasuk yang seperti bapak tadi cerita, orang yang mau dicabut giginya nggak cabut-cabut, nggak mempan-mempan, tapi setelah diruqyah baru mempan, itu biasanya orang itu punya ilmu kebal atau ada gangguan jin nasab, jin turun-temurun yang bertugas untuk melindungi dia. Maka cara itu sudah bagus, diruqyah dulu. Wallahu taala a'lam. Jadi jangan kaget ada pasien yang nggak bisa tembus jarum infus, itu sering kita temukan. Ada pertanyaan lagi? Terkait tadi Ustaz, ada sebagian ulama yang membolehkan mengobati sihir dengan sihir. Nah, mengkorelasikan ini dengan sementara ada sabda Nabi yang melarang ke tukang sihir, bagaimana? Iya, tadi korelasinya sudah kita jelaskan bahwasanya pendapat ini lemah dari sisi dalil,
dan kami lebih condong kepada pendapat yang mengharamkan. Jadi kalau ada orang dinasihati jangan ke dukun, kemudian dia berdalil ini kan khilaf, itu bukan dalil. Perkataan seperti itu bukan dalil. Perkataan seperti itu bukan dalil. Khilaf bukan dalil, tapi khilaflah yang butuh dalil. Nah sekarang kita jabarkan dua pendapat tadi. Dalilnya ini, yang satu dalilnya ini, ternyata dibantah telah oleh sabda Nabi SAW, hada min amali syaitan, hiya min amali syaitan. Ini adalah perbuatan syaitan. Lebih-lebih lagi sabda Nabi, berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Artinya kalau masih ada cara-cara yang halal, enggak boleh kita berobat dengan sesuatu yang haram. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lagi? Iya. Tadi Bunda Aisyah yang mandi dari 3 sungai yang berbeda. Iya. Itu apa yang membuat Bunda Aisyah melaksanakan mengamalkan hasil mimpi itu? Karena kan mimpi yang dibawahi itu kan tentangnya pada Nabi. Baik, bagus. Mimpi, pertanyaannya tadi bagus ya. Ibunda Aisyah kan mimpi mandi dari air yang dikumpulkan dari 3 aliran sungai yang berbeda. Apa yang menyebabkan Ibunda Aisyah menjalankan mimpinya? Yang pertama, mimpi itu ada beberapa jenis. Mimpi buruk itu dari syaitan, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi buruk hukum asalnya tidak boleh diceritakan, disimpan. Kemudian ada mimpi yang karena angan-angan atau sesuatu yang sering kita pikirkan. Antum pengen makan ayam geprek sebelum tidur, ternyata semua tokonya sudah tutup. Akhirnya makan yang lain, makan tahu geprek. Malamnya mimpi makan ayam geprek. Ini mimpi karena sesuatu yang sering kita pikirkan. Jadi seorang anak suka main game, tiba-tiba di mimpinya dia mimpi jadi superhero di gamenya. Itu mimpi dari apa yang sering dipikirkan oleh seseorang. Kemudian ada juga mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbeda dengan wahyu. Tahu dari mana ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di riwayatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersabar. Fada'at, beliau bersabar dan terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang jawaban dari doa-doa kita itu lewat mimpi. Cuman kadang kitanya yang gak sadar. Apalagi kalau mimpinya mimpi bagus, mimpi indah, itu terkadang jawaban atas doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khususnya yang sakit. Tak azan dulu, nanti saya kasih satu cerita tentang mimpi ini. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita lanjutkan sedikit terkait mimpi. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya bahwasanya mimpi baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian menceritakan mimpi baik tersebut kepada orang lain. Dan mimpi buruk itu datangnya dari syaitan, dan tahanlah lisan kalian dari menceritakannya kepada orang lain. Maka di hadis ini menjadi isyarat bahwasanya terkadang mimpi-mimpi baik itu adalah bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di kasus sihir, contoh ada ibu tadi, keluarga tadi yang disihir pakai parang, jara-jara sama buah itu. Malamnya sebelum kita berkunjung ke rumahnya, malamnya itu beliau mimpi datang mertua saya, Ustadz, kita lagi berantem sama orang, mertua saya ngambil parang persis di tempat kita ngambil parang hari ini. Kemudian mertua saya menggunakan parang itu untuk melawan musuh kami tadi, dan kami menang di mimpi tadi malam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan mimpi tersebut besoknya. Ternyata media sihirnya ya parang itu, pas di tempat dia bermimpi semalam. Jadi mimpi baik itu terkadang petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh kisah mimpi, baru beberapa hari yang lalu seorang jamaah di Panggi cerita, Ustadz,
Saya pernah didatengin orang yang kurang saya kenal, tapi saya tahu namanya. Mereka bilang malamnya mereka bermimpi mendatangi saya, kemudian memberikan air 1 cangkir, dan air itu saya bacakan ayat kursi di mimpinya. Kemudian diminum oleh keluarganya yang sakit, dan di mimpi tersebut keluarganya yang sakit itu langsung sembuh. Saya dicari mati-matian Ustaz hari itu. Kemudian saya jawab, saya bukan sando, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Dia takut karena khawatir orang-orang akan menganggap dia sebagai sando. Demada tilaku au. Kata orangnya apa? Porona konem dola au, baca wepu ayat kursi dari cangkirake. Kemudian dibacakan ayat kursi, segelas air, dan benar sembuh. Nah, bapak ini nggak pernah ngeruqyah orang, nggak pernah ada kemampuan-kemampuan sando dan semisalnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia sebab kesembuhan saudaranya. Maka ini cara-cara yang diperbolehkan, karena mimpinya itu mimpi yang baik, dan mimpi yang baik itu terkadang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas problematika yang sedang kita hadapi. Termasuk yang sedang nyari media sihir misalnya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan letaknya di dalam mimpinya. Kan banyak yang seperti itu. Tetangganya mimpiin tetangga samping rumahnya yang sedang sakit, ternyata disimpan sama orang di bagian rumahnya di sini. Ternyata setelah ditelusuri benar. Dan ini banyak sekali terjadi. Oleh karena itu, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi adalah cara yang dibenarkan dalam syariat Islam. Wallahu ta'ala a'lam.